ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ketujuh. Kelihatan di alam Lauhul Mahfuz itu ada buku nasib namanya. Oh, buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak apa namanya? Kayak kicak-kicak. Oh gitu ya? Nah, dihapus sama syariatnya saya dengan wasma, dihapus, dibikin satu kontrak yang sukmanya kan banyak, itu ada 9, yang diambil ada 3. Cuma kan orang kalau diambil sama 3 juga, sukma rewani, hewani atau nabati juga darah akan berhenti kan. Wawan ini pernah punya pengalaman ya. Iya. Pernah punya pengalaman, beliau sudah didatangi oleh orang yang di Arab Saudi, TKW Arab Saudi itu udah dianggap meninggal dari sana itu. Udah, dia bukan Arab Saudi, itu Iran. Iran ya? Iran. Ya. Jadi di Iran itu udah dianggap meninggal oleh Iya. dokter sana, oleh dokter Iran. Lalu dikirimlah ke Indonesia ini fotonya kan, fotonya udah disumpal pakai kapas segala kan hidungnya. Ya. Lalu mau dimakamkan Mau dimasukin ke peti es. mau dimasukin ke peti es. Karena di rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit ya. Nah. Gimana ceritanya itu? Jadi ini ada orang yang datang, orang Cikampek ke saya. Ini saudara saya udah meninggal. Tapi saya yakin syariatnya Wawan bisa menyembuhkan. Insya Allah, Iya. saya lihat kan fotonya. Pas saya lihat itu lagi dibawa sama Karubun, Oh, sama leluhur. rohnya itu dibawa sama karbon, iya betul. Sama leluhur. Terus Tapi kan apa namanya, sukmanya kan banyak, itu ada 9, yang diambil ada 3. Cuma kan orang kalau diambil sama 3 juga, sukma rewani, hewani atau nabati juga darah akan berhenti kan. Tapi dengan izin Allah, saya berdoa, pas berdoa, Wasman ngomong dalam hati saya, jang tungguan di lupa ngan asup-asup ganela, ngan hapus alam kematian di alam Lauhul Mahfuz. Ya, ngomong gitu ya. Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam Lauhul Mahfuz itu ada buku nasib namanya. oh buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak apa namanya? Kayak kicak-kicak. Oh gitu ya? Nah, dihapus sama syariatnya saya dengan wasma, dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak inilah, kayak bencana lah. Pokoknya Awan itu pada saat itu ngadain ritual atau apa? Enggak, begini aja saya mah. Enggak pakai ritual-ritual. Oh melihat fotonya aja ya? Nah, gitu. Lalu akhirnya mayatnya dibawa ke sini dong? Entar dulu, pas dimasukin semua kan sukmanya, buku nasibnya dihapus. Ya memang sih sebenarnya buku nasib dihapus itu bertentangan dengan takdir Allah ya. Takdir Allah memberikan satu keistimewaan pada saya ketika ketemu dengan saya bukan dijalani para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ketujuh. Nah di situ didoain, terus diapain la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pas masuk ke dalam diri nggak taunya dingin, enak, nyaman. Kamu adalah orang yang apa namanya, yang akan memperbaiki kiamat gitu ngomongnya. gitu. Kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya pada saat dulu Awan baru mendapatkan apa sih, wangsit atau saat sekarang mau ngobatin Wangsit. itu? Oh wangsit itu. zaman dulu. Zaman dulu ngomongnya gitu. Oh ngomongnya ceritanya. Awan ditunjuk untuk ya. Oh. Karena kiamat udah orang-orangnya, kamu bisa memperbaiki gitu. Lalu cerita Awan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain, buku nasibnya dihapus, saya masukin sukmanya, alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke peti es. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada, udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah. Udah dikasih kapas segala. Iya. Oh udah dikasih kapas. Udah. Masya Allah. Badannya udah dingin biru. Iya, udah dingin, udah gimana, matilah bahasanya. Mati ya. Nah, udah gitu, Semar ngomong dalam hati, jang tungguan tilu poe, tunggu 3 hari, kayak gitu. Semar itu siapa? Ya yang saya ke alam arwah kan Ya, dia yang membisikkan lah, yang yang membisikkan. membimbing dia itu gitu. Nah, udah gitu pas 2 hari nelpon ke Budi, si orang meninggal itu. Budi sangkanya itu alam maraka apa namanya? Mas Budi. Iya, Dikira orang-orang. Kan dia. Nah, jadi gimana? Jadi pada setelah hari Kamis pengobatan itu Pak ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu itu ada telepon jam 9 malam. Oh gitu. Ya ke saya, ini nomor siapa kan baru ya, namanya nomornya luar negeri lah. Halo, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Ini saya yang kemarin meninggal Pak. Saya kan kaget. Ya. Masa orang meninggal ini bisa telepon katanya. Jangan-jangan bawa ke kuburan bawa HP gitu kan. Alhamdulillah izin Allah syariatnya dari Awawan.
alhamdulillah saya hidup kembali. Nah, Dan seperti dia itu. rasakan apa pada saat dia meninggal? Nah, ya itu yang dia rasakan itu katanya dia itu seperti di bawah ke satu tempat, ada satu pohon. Nah, di depannya itu seperti danau. Nah, itu dia duduk di situ. Nah, dia itu melihat seperti ibunya, kakek neneknya, saudara-saudaranya. ada semua di situ ya, yang udah meninggal? Iya, udah meninggal. Cuma nggak melihat ke dia katanya. Nah, kan dia juga merenung, kok itu saudara-saudara saya panggil-panggil nggak ini katanya gitu. Cuma tempatnya enak, sejuk katanya. Cerita dia itu. Nah, kalau dari pandangan awawan ya itu yang disebut alam leluhur. Alam Tapi leluhur. belum alam surga itu. Alam leluhur dengan alam surga itu beda. Nah, Beda. itulah subhanallah ya itu Allah Maha Kuasa itu alam leluhur aja segitu nyamannya. Iya, iya. Balik lagi berarti dari kehidupan kita seperti apa menjalani di kehidupan sekarang. Akhirnya orang itu dia setelah dia bangkit lagi dari kematiannya gimana? Ya, nah pada itu waktu itu karena kan kita minta 3 hari ya, Pak. 3 hari jangan dimasukin ke peti es, jangan diformalin dan sebagainya. Cuma memang sudah dikasih kapas. Oh. Nah, pas mau dimandiin, nah itu dia seperti ada yang narik langsung berarti Allahu Akbar. Wah, itu suster pada lari dari kamar jenazah itu kaget dia juga. Pada saat mau dimandiin Heeh. di Iran itu. Di Iran itu. Nah, setelah dia bangun itu ya langsung telepon ke saya gitu waktu itu. Oh, dia kaget juga. Kaget juga dia juga. Padahal keluarganya udah ini. Ya, dari kesaksian beliau katanya kayak tidur sekitar 8 jam katanya, padahal 3 hari itu. Oh, 3 hari. Kalau kata dia itu tidak cuma gitu ya? sebentar sih kata dia juga kan. Masya Allah. Luar biasanya. Jadi gimana cara awawan itu mengobati beliau lah katakan gitu. Jadi hanya itu aja dilihat foto Ya, aja. dilihat foto, terus semuanya dimasukin semua. Izin Allah, rahmatullahi Allah, waras jati yang waras, kalawan kudrat irodatnya Allah subhanahu Allahu. Gitu doang. Oh, tetap hidup itu. Ya, alhamdulillah Masya Allah. Ini pemirsa nih awawan nih yang spektakuler ya, alhamdulillah atas izin Allah. Iya. Ya, pernah mengobati orang yang meninggal akhirnya sembuh. Orang meninggal ya, orang udah divonis meninggal di rumah sakit Iran, sembuh loh gitu. Jadi artinya di sini bukan hidup lagi ya, mungkin apa ya bahasanya ya, dapat keringan lah dari Allah SWT, keringanan. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang yang nalarnya kurang ya, akhirnya nanti timbulnya jadi fitnah lagi. Masa iya sih ada orang bisa menghidupkan orang meninggal gitu? Tapi ini cerita loh. Dan orang yang meninggalnya itu bisa dipanggil ya suatu saat ya? Bisa. Bisa dipanggil bersaksi ya? Bisa. Oh gitu ya? Bisa. Oh, Masya Allah.